Israel baru saja kehilangan sejumlah aset militernya bernilai triliunan rupiah, dan parahnya, sebagian justru jatuh ke tangan musuh bebuyutan mereka, Iran. Kedengarannya gila, tapi faktanya jet F-35 yang dikenal anti-radar, drone siluman buatan Amerika, hingga sistem pertahanan rudal paling canggih dihancurkan, hanya dalam waktu 12 hari. Ini bukan cuma soal persenjataan yang gagal berfungsi, tapi lebih pada kehancuran reputasi militer yang selama ini coba ditutupi. Dunia ikut terpukul, dan ekonomi Israel pun ikut terpeleset. Yang lebih mengerikan, ini baru babak pertama dari langkah Iran. Berikut adalah deretan alat utama sistem persenjataan Amerika Serikat dan Israel yang berhasil dihancurkan dan bahkan disita oleh Iran. Simak sampai tuntas. Pertama, 3 unit jet tempur siluman F-35I Adir milik Angkatan Udara Israel mengalami kerusakan serius. Peristiwa ini terjadi antara tanggal 12 hingga 16 Juni 2025, di tengah konflik udara yang intens antara Israel dan Iran. 2 unit jet dihantam rudal Fatah 110 saat masih berada di hanggar pangkalan udara Nevatim. 1 unit terbakar habis, sementara 1 lagi mengalami kerusakan sistem avionik berat. Jet ketiga ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Bafar 373 Iran ketika tengah menjalankan misi pengeboman ke fasilitas nuklir Natanz. Yang mengejutkan, Iran merilis video serangan ini ke publik, meski Israel menyebutnya hoax. Tapi ini bukan cuma unjuk kekuatan, melainkan bagian dari strategi perang psikologis yang ditargetkan langsung ke moral militer Israel dan opini global. Unggahan tersebut viral dan oleh komunitas internasional dijuluki sebagai momen Iran Doomers, istilah sarkastik untuk menandai keruntuhan simbol kekuatan Barat. Adir sendiri adalah varian modifikasi dari F-35 Lightning II, buatan Lockheed Martin, dilengkapi radar AESA, teknologi stealth, dan manuver tinggi. Namun, peristiwa ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tidak menjamin keunggulan mutlak, apalagi jika dihadapkan pada taktik militer yang agresif dan tak kompromistis. Selanjutnya, 2 unit drone pengintai canggih Hermes 900 milik pasukan pertahanan Israel berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iran. Insiden pertama terjadi pada 18 Juni di wilayah Isfahan, dan disusul insiden kedua pada 23 Juni di dekat Khorramabad, Lorestan Barat. Hermes 900 merupakan drone andalan produksi Elbit Systems, biasa digunakan untuk misi intelijen jarak jauh, baik di Gaza maupun konflik Nagorno-Karabakh. Iran bahkan merilis reruntuhan drone sebagai bukti, meski Israel mengklaim tak ada data sensitif yang bocor. Nilai tiap unitnya mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 489 miliar rupiah. Drone ini punya panjang 8,3 meter, rentang sayap 15 meter, bisa terbang selama 36 jam non-stop di ketinggian 9.100 meter, dan melaju dengan kecepatan maksimum 202 km per jam. Dilengkapi dengan sensor elektrooptik, radar, perangkat komunikasi intelijen, dan sistem peperangan elektronik. Artinya, penembakan ini bukan cuma sekadar kerugian material, tapi pukulan terhadap mata dan telinga digital Israel di udara. Masih dari langit Iran, sebuah drone kamikaze Harop milik Israel berhasil dicegat di wilayah Malayar, Provinsi Hamadan, pada 24 Juni. Laporan militer Iran menduga drone ini diluncurkan dari wilayah Irak Barat atau mungkin dari dalam Iran sendiri, mengingat jangkauannya terbatas hanya 200 km. Sebuah pesawat angkut KC-130 Ash milik Israel terdeteksi melintasi Suriah pagi itu, diduga sebagai platform peluncur drone. Harop, buatan Israel Aerospace Industries, adalah drone bunuh diri dengan hulu ledak 23 kg dan kemampuan berputar-putar di udara, mencari target radar musuh. Ditenagai mesin Wankel, kecepatannya mencapai 185 km per jam. Keberhasilan Iran mencegat Harop menunjukkan meningkatnya kemampuan pertahanan elektronik mereka secara signifikan.
Tak hanya itu, serangan presisi Iran juga menghantam sistem radar militer Israel di dataran tinggi Golan sekitar pukul setengah 11 pagi, hanya setengah jam setelah gencatan senjata diumumkan. Lokasi radar ini tergolong vital, diduga sebagai bagian dari sistem pertahanan Iron Dome dan Green Pine, komponen utama sistem intersepsi rudal Arrow 3 Israel. Serangan ini menghancurkan antena pemancar dan sistem komunikasi, membuat pertahanan Israel dighangus lumpuh selama jam. Meskipun Israel langsung melancarkan serangan udara simbolik ke wilayah utara Teheran, tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa mereka untuk menahan diri, supaya konflik tidak semakin meningkat. Kerusakan pada radar Golan menguak kelemahan dalam sistem deteksi dini Israel. Jika serangan lanjutan terjadi sebelum perbaikan selesai, dampaknya bisa benar-benar fatal. Dalam perkembangan yang, lebih mencengangkan, Iran dikabarkan berhasil mengumpulkan serpihan rudal SM-3 Block 1B milik Amerika Serikat, termasuk mesin pendorong MK-136 yang jatuh di wilayah mereka pada akhir bulan Juni 2025. Rudal ini awalnya diluncurkan oleh kapal perang Amerika Serikat, kemungkinan besar kapal perusak kelas Arleigh Burke, untuk mencegat rudal balistik Iran, namun diduga gagal atau dialihkan lewat gangguan elektronik. Rudal tersebut jatuh dalam kondisi sebagian utuh di Iran. Rudal SM-3 adalah komponen vital dalam sistem pertahanan rudal Aegis BMD milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dirancang untuk menghancurkan rudal balistik di luar atmosfer. Dengan kecepatan maksimum Mach 10, jangkauan 700 km, dan teknologi kinetic kill yang menghancurkan target lewat tumbukan langsung, rudal ini benar-benar mewakili teknologi pertahanan tertinggi Amerika Serikat. Kini, Iran memiliki akses langsung ke komponennya, mulai dari sensor, sistem navigasi, hingga bahan pendorong. Potensi reverse engineeringnya bisa berdampak besar, terutama jika dibagikan ke sekutu seperti Rusia, Korea Utara, atau Tiongkok. Iran juga mempermalukan dominasi udara Israel dengan menghancurkan markas Mossad di Herzliya, yang menewaskan beberapa pejabat senior termasuk Direktur David Barnea. Ini mengguncang kepercayaan pada sistem pertahanan Israel. Dr. Gilbert Rowe menyatakan bahwa Perdana Menteri Netanyahu kini berlomba mengejar perdamaian, karena menyadari bahwa rudal Iran telah menembus pertahanan udara Israel tanpa bisa dicegah. Melalui operasi True Promise 3, Iran mencetak pukulan simbolis yang juga strategis. Dominasi udara Israel mulai retak. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar, apakah ini adalah awal dari perang bayangan generasi baru, di mana Israel harus membangun kembali supremasi udaranya dari reruntuhan. Dalam waktu hanya 12 hari, Israel menanggung kerugian ekonomi dan militer yang luar biasa. Biaya perang per hari, baik ofensif maupun defensif, diperkirakan mencapai $725 juta Amerika, atau sekitar 1,45 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut terkuras untuk sistem intersepsi, mulai dari Iron Dome, 50 sampai 100 ribu dolar Amerika per peluncuran, David's Sling $1 juta, hingga Arrow 2 sampai 3 juta dolar per peluru. Kini Israel menghadapi dilema besar. Bisakah mereka bertahan secara finansial dan strategis dalam konflik yang berpotensi menyedot cadangan nasional dan mengguncang stabilitas ekonomi mereka? Sementara itu, Iran sudah menyiapkan pertahanan berlapis berbasis pendekatan multidimensi integrasi rudal, drone, dan sistem perang elektronik menciptakan zona anti-access area denial yang sulit ditembus. Komando pertahanan juga disebar secara regional melalui struktur pertahanan mosaik, menjaga kesinambungan kendali meskipun pusat komando hancur. Ditambah lagi, aliansi Iran dengan kelompok proksi seperti Hizbullah dan Houthi menciptakan efek deterrence by proxy di seluruh kawasan Timur Tengah. Namun Iran tidak berhenti di sana. Operasi True Promise 3 bukan hanya serangan militer, tetapi merupakan unjuk gigi atas transformasi strategis Iran selama 2 dekade terakhir.
Mereka tidak lagi sekadar menjadi negara yang bertahan dari sanksi dan isolasi internasional, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor militer regional dengan kemampuan ofensif presisi, dan, yang paling menakutkan bagi Barat, kemampuan bertahan dan menyerang secara simultan. Dalam laporan terbuka pasukan Garda Revolusi Islam, atau IRGC, Iran mengklaim telah memasang lebih dari 3.000 sistem rudal jarak pendek menengah dan jauh di berbagai provinsi dengan sistem rotasi otomatis. Sistem ini bekerja secara semi-otonom berbasis perintah komando cadangan, dan tetap dapat berfungsi meskipun infrastruktur komunikasi pusat dilumpuhkan. Ini adalah bagian dari skema pertahanan generasi kelima yang disebut layered retaliation, di mana setiap serangan ke Iran akan dibalas dalam bentuk berlapis, menyasar aset ekonomi, militer, dan simbolik musuh secara serentak. Sementara itu, di wilayah selatan Lebanon dan sepanjang perbatasan Golan, kelompok Hizbullah memperkuat posisi dengan sistem roket Fajr dan rudal anti-tank Hornet, membuat setiap gerak Israel dari utara menjadi penuh risiko. Milisi ini tidak lagi hanya sebagai alat proksi, melainkan sebagai bagian integral dari doktrin Iran untuk membentuk sabuk api di sepanjang wilayah sengketa. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa drone-drone buatan lokal seperti Mohajer 10 dan Shahed Saktet Dominant telah dialihkan ke tangan milisi-milisi tersebut untuk memperkuat otonomi tempur lapangan. Lebih jauh ke barat, Yaman menjadi titik tekanan tambahan melalui kelompok Houthi, yang kini secara terbuka mendeklarasikan kesiapan mendukung Iran dalam setiap bentuk serangan. Dari Laut Merah hingga Teluk Aden, kapal-kapal dagang Israel kini tak lagi bisa berlayar dengan bebas. Serangan rudal anti-kapal dan drone kamikaze laut telah mengguncang jalur logistik penting, bahkan menyebabkan kenaikan biaya asuransi pengiriman global. Efek domino ini juga terasa di bidang ekonomi. Pasar saham Tel Aviv mengalami koreksi tajam, sementara nilai tukar shekel terhadap dolar anjlok ke level terendah dalam 5 tahun terakhir. Investor asing mulai menarik modal, dan laporan Moody's bahkan menurunkan outlook Israel dari stabil menjadi negatif. Dalam waktu singkat, Israel tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga krisis kepercayaan di sektor finansial. Di sisi global, respons negara-negara besar pun terpecah. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terus menyuarakan dukungan militer penuh terhadap Israel, namun menghadapi tekanan domestik untuk tidak menyeret Amerika Serikat ke dalam perang regional terbuka. Rusia dan Tiongkok, sementara itu, menyerukan penghentian eskalasi, sembari memperkuat hubungan senjata dan teknologi dengan Teheran secara diam-diam. Dalam diam, mereka melihat peluang strategis untuk memperlemah pengaruh Amerika Serikat di kawasan. PBB hanya bisa mengeluarkan resolusi desakan deeskalasi, yang langsung ditolak oleh keamanan karena veto silang. Sementara itu, Liga Arab terpecah, beberapa negara Teluk diam-diam mendukung Israel, namun negara seperti Suriah, Irak, dan Lebanon justru memuji langkah Iran sebagai perlawanan sah terhadap agresi Zionis. Kawasan Timur Tengah pun kini berada di ambang perubahan besar. Konflik Israel-Iran bukan lagi soal dua negara bermusuhan, melainkan pertarungan antara dua poros kekuatan, satu berbasis koalisi senjata barat, dan satu lagi dengan kekuatan asimetris, proksi, dan taktik gerilya berteknologi tinggi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah perang terbuka akan terjadi, tetapi kapan dan dengan cara apa babak berikutnya akan dimulai. Apakah Israel akan menggandakan upayanya membalas Iran? Apakah Iran akan menutup Selat Hormuz? Apakah kelompok-kelompok proksi akan melancarkan serangan simultan dari berbagai front? Dan yang paling mencemaskan, jika kekuatan Barat tidak mampu menahan laju Iran, maka, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, Timur Tengah akan dihadapkan pada tatanan keamanan regional baru, bukan berdasarkan superioritas udara dan nuklir,
tetapi pada kemampuan bertahan cerdas, serangan terkoordinasi, dan psikologi kekuatan yang dipancarkan dari bawah tanah bunker hingga langit digital. Karena dalam perang generasi kelima, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh rudal yang ditembakkan, tetapi oleh narasi yang dipercaya dunia. Babak baru kini terbuka, perang bayangan modern, bukan lagi tentang tank dan infanteri di garis depan, melainkan soal kontrol informasi, dominasi jaringan komunikasi, dan siapa yang bisa menguasai langit data lebih dulu. Dalam konteks ini, Iran dan Israel bukan sekadar berperang lewat rudal dan drone, tapi mulai memasuki zona yang lebih gelap, cyber warfare. Serangan siber bersandi Kafoshdar Tariki atau pencarian dalam kegelapan, dilaporkan berhasil mematikan komunikasi di beberapa sektor Tel Aviv selama beberapa menit, cukup untuk menciptakan kekacauan parsial dan menguji celah respons darurat Israel. Israel pun tak tinggal diam. Unit elit sibernya, Unit 8200, dilaporkan berhasil membobol sistem komunikasi drone-drone Iran di perbatasan Irak, serta merusak jaringan internet di beberapa kota besar seperti Shiraz dan Qom. Namun yang mengejutkan, beberapa serangan balik Israel justru gagal total, karena Iran telah mengimplementasikan sistem firewall domestik bernama Zolfaghar-Net, yang bekerja secara terdesentralisasi mirip dengan jaringan blockchain. Dunia siber kini jadi medan perang sunyi, tempat algoritma, kecerdasan buatan dan serangan zero day menggantikan tank dan pesawat tempur. Ini bukan fiksi, ini realitas perang yang tidak terlihat tapi berdampak nyata. Di ranah diplomasi global, situasi pun semakin tegang. Turki, yang selama ini bersikap ambigu terhadap Iran, mulai menunjukkan perubahan arah dengan memanggil duta besar Israel dan menangguhkan kerjasama intelijen. Di sisi lain, Uni Emirat Arab secara diam-diam meminta jaminan pertahanan dari Amerika jika konflik ini merembet ke wilayah Teluk. Sementara Mesir dan Yordania, dua negara dengan perjanjian damai dengan Israel, mendesak pembentukan aliansi keamanan regional tanpa keterlibatan langsung Iran atau Israel, sebuah manuver politik yang mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi tak terkendali. Namun Iran tampaknya sudah satu langkah lebih maju. Mereka telah menandatangani perjanjian pertahanan strategis dengan Rusia dalam skema Mutual Deterrence Framework, termasuk kemungkinan penggunaan pangkalan udara militer Rusia di Kaspia untuk misi pengintaian lintas kawasan. Tiongkok pun dilaporkan terlibat dalam koordinasi teknologi untuk pertahanan siber dan satelit militer, meskipun secara diplomatis tetap mengklaim posisi netral dan mengedepankan stabilitas. Dengan cepat, konflik Israel-Iran berubah menjadi konflik multinasional berlapis di darat, melalui serangan rudal dan infiltrasi proksi. Di udara, lewat duel drone dan jet tempur canggih. Di laut, melalui penyergapan kapal dagang dan militer di Laut Merah hingga Teluk Persia. Dan di dunia maya, lewat serangan digital terhadap infrastruktur vital. Konflik ini tidak lagi terbatas secara geografis. Dunia terhubung, dan getaran satu ledakan bisa menjalar ke ekonomi benua lain. Harga minyak dunia telah menembus $130 Amerika Serikat per barel. Jalur pelayaran Suez mulai dilapisi kapal perang. Pasar modal global mulai volatil, investor mulai memindahkan aset ke kripto dan logam mulia. Israel, yang selama ini diuntungkan oleh dominasi teknologi dan dukungan penuh Barat, kini harus mempertimbangkan satu pertanyaan krusial. Bagaimana jika perang ini bukan bisa dimenangkan, tapi hanya bisa ditahan agar tidak kalah terlalu cepat? Di sisi lain, Iran tampaknya tak lagi sekadar bertahan. Dengan kombinasi perang teknologi, propaganda, proksi, dan psikologi, mereka kini memosisikan diri bukan hanya sebagai lawan militer Israel, tetapi sebagai simbol resistensi terhadap hegemoni Barat. Dan dunia, yang selama ini terbiasa melihat Timur Tengah sebagai wilayah konflik abadi, kini mulai menyadari bahwa yang sedang berlangsung adalah transformasi besar. Perubahan perimbangan kekuatan, perubahan cara berperang, perubahan siapa yang menentukan masa depan kawasan. Bab berikutnya mungkin belum dimulai, tapi seluruh dunia kini menahan napas. Karena dalam peperangan modern, yang pertama menyerang bukan selalu yang menang, tapi yang paling cepat beradaptasi, yang akan bertahan paling lama.
Situasi kini memasuki fase kritis. Titik-titik rawan di Timur Tengah mulai menyala satu persatu, dan Laut Merah menjadi medan tempur potensial berikutnya. Mengapa? Karena kawasan itu bukan hanya jalur pelayaran utama dunia, tapi juga panggung baru bagi konfrontasi asimetris antara blok pro-barat dan blok resistensi anti-hegemoni. Sejak awal Juli 2025, serangkaian serangan drone laut dan rudal anti-kapal diarahkan ke kapal-kapal berbendera Israel dan sekutunya yang melintasi Bab el-Mandeb. Serangan ini, meskipun tidak semuanya menimbulkan kerusakan besar, telah berhasil menciptakan efek psikologis, tak ada kapal yang merasa aman. Armada dagang mulai dialihkan ke rute Afrika Selatan yang lebih mahal dan memakan waktu. Biaya asuransi meroket. Efeknya, tekanan logistik global mulai terasa, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia dan Eropa. Amerika Serikat langsung merespons dengan mengirim 2 kapal induk dan 1 grup tempur amfibi ke kawasan Laut Merah. Tujuannya jelas menciptakan efek deterensi dan menegaskan kehadiran militer. Tapi kehadiran itu malah memperkeruh ketegangan, karena kelompok Houthi di Yaman, yang mendapat dukungan langsung dari Iran, menyatakan Laut Merah sebagai zona operasi aktif, dan memperingatkan bahwa setiap kapal militer asing adalah target sah. Lebih jauh ke selatan, di Teluk Aden, Angkatan Laut Iran mulai memperluas patroli jarak dengan mengerahkan kapal perang kelas Muj, dilengkapi rudal anti-kapal Qadir dan sistem radar aktif. Ini menciptakan lapisan risiko baru. Jika satu kapal dagang Amerika Serikat atau sekutunya terkena rudal, eskalasi akan tak terhindarkan. Dan ketika kekuatan laut sudah mulai saling berhadapan, maka pertempuran skala penuh hanya tinggal hitungan jam. Tapi semua itu masih dalam ranah konvensional. Yang paling ditakuti oleh komunitas internasional, justru kemungkinan Israel akan menggunakan senjata nuklir sebagai bentuk deterrence pamungkas. Memang, hingga kini tidak ada pengakuan resmi bahwa Israel memiliki senjata nuklir, tapi berbagai analisis satelit dan laporan intelijen telah sejak lama menyebut adanya sekitar 80-100 hulu ledak nuklir tersimpan di fasilitas bawah tanah seperti di Mona. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Israel punya nuklir, tapi dalam kondisi bagaimana Israel akan mempertimbangkan menggunakannya, bahkan secara terbatas. Di sisi Iran, pengayaan uranium terus berlanjut. IAEA melaporkan level pengayaan telah mendekati 90%, ambang batas untuk senjata nuklir. Meski Iran bersikukuh bahwa programnya bertujuan damai, banyak pihak percaya bahwa kemampuan teknis untuk membuat senjata nuklir kini tinggal soal keputusan politik. Jika Israel menggertak dengan senjata nuklir, bukan tak mungkin Iran akan mempublikasikan status senjata nuklirnya secara terbuka untuk menciptakan efek Mutual Assured Destruction, atau MAD. Artinya, dunia kini berdiri di tepi jurang perang nuklir regional, dan jika itu terjadi, efeknya tidak akan berhenti di Iran dan Israel saja. Rantai pasokan energi global akan hancur. Harga minyak bisa menyentuh $200 Amerika Serikat per barel. Pasar keuangan bisa ambruk. Dan yang lebih parah, konflik ini bisa memicu perlombaan senjata nuklir di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, respons pun mulai terasa. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura mulai memperketat pengawasan laut di Selat Malaka. Alasannya jelas, jalur itu menjadi sangat krusial jika Laut Merah lumpuh. Indonesia sendiri secara politik menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi dan menyerukan gencatan senjata global. Tapi di balik layar, militer Indonesia mulai menyusun protokol kontingensi untuk menghadapi lonjakan harga energi dan potensi gelombang pengungsi dari Timur Tengah. Negara-negara ASEAN pun mulai gelisah, bukan karena takut akan perang langsung, tapi karena konflik Iran-Israel telah menyulut api baru dalam kompetisi global. Jika konflik ini berubah menjadi perang blok besar, antara Amerika Serikat, Eropa, Israel di satu sisi, melawan Iran, Rusia, Tiongkok dan proksinya di sisi lain, maka dunia tidak lagi menghadapi krisis kawasan, melainkan babak awal dari perang dunia tak terbatas, peperangan serentak di darat, udara, laut, siber. Sol Jari Bid, es kembali. Dan seperti domino, negara-negara kecil yang awalnya netral pun tak akan bisa selamanya di pinggir panggung.
Mereka akan dipaksa memilih sisi, karena tekanan ekonomi, politik dan militer akan datang dari semua arah. Kini, dunia berada di tengah pertanyaan eksistensial. Apakah kita menuju perdamaian melalui penyeimbangan kekuatan? Ataukah sedang menyaksikan pembukaan lembaran sejarah baru, di mana hukum rimba geopolitik menggantikan tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua? Karena jika peluru pertama sudah diluncurkan di langit Teheran atau Haifa dengan hulu ledak nuklir, maka semua batas akan runtuh. Dan dalam perang nuklir, tidak ada yang menang, hanya yang paling lambat kalah.